Bagi masyarakat Muslim Kalimantan, nama Syekh Abdul Hamid Abulung tentu bukanlah nama asing. Nama tokoh wali yang satu ini sama masyhurnya dengan tokoh ulama asal Kalimantan lainnya, seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Bersama dengan dua tokoh wali tersebut, Syekh Abdul Hamid Abulung termasuk ulama besar yang sangat disegani pada abad ke-18 dan ke-19. Syekh Abdul Hamid Abulung hidup pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II yang berkuasa di Kerajaan Islam Banjar, Kalimantan Selatan pada 1761 sampai 1801. Tak diketahui secara pasti waktu kelahiran waliullah ini, mengingat sejarah hidupnya banyak dikaburkan oleh para penulis sejarah pada masa lampau. Belum lagi informasi mengenai latar belakang keluarga maupun rekam jejak pendidikannya. Tidak banyak dari sejarah yang menyajikan informasi tersebut secara utuh. Pasalnya, Syekh Abdul Hamid Abulung dianggap sebagai seorang ulama yang sangat kontroversial, sebagaimana Syekh Siti Jenar di tanah Jawa. Sejarah kehidupan Syekh Abdul Hamid Abulung memang diwarnai kontroversi. Paham-paham keagamaannya, khususnya dalam bidang tasawuf, mirip-mirip dengan paham Al-Halaj di Irak maupun Syekh Siti Jenar di Jawa. Syamsul Munir Amin meyakini bahwa paham tasawuf wahdatul wujud yang lekat dengan Syekh Abdul Hamid sangat dipengaruhi oleh aliran ittihadnya Abu Yazid Al-Bustami dan paham hululnya Al-Halaj yang masuk ke Indonesia melalui Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Oleh sebab itu, wajar bila paham keagamaannya cenderung tidak cocok dengan mayoritas paham keagamaan ulama Nusantara pada masa itu. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa kiprah dan kontribusinya dalam pengembangan agama Islam di Nusantara, khususnya di Kalimantan Selatan, sangatlah besar. Ini terbukti dengan cukup banyaknya orang yang mengikuti jejaknya dalam memperjuangkan agama Islam pada masa lalu. Hanya saja, lantaran paham keagamaannya disampaikan di tengah masyarakat awam, ia harus memperoleh protes keras dari mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang pengaruhnya terlampau besar untuk disainginya di Kerajaan Islam Banjar. Akibat paham keagamaan yang dinilai sesat, Syekh Abdul Hamid Abulung pada akhirnya harus berhadapan dengan penguasa Kerajaan Islam Banjar pada masa itu. Sama seperti Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar, dua tokoh yang mungkin sudah sangat menginspirasinya, Syekh Abdul Hamid Abulung terpaksa mengakhiri hidupnya di tangan Algojo penguasa. Beliau ditangkap, diadili, dan dijatuhi vonis hukuman mati oleh Sultan Tahmidullah II yang mendapatkan masukan dari Syekh Muhammad Arsyad yang kala itu menjabat sebagai mufti besar Kerajaan Islam Banjar. Jadi, sangat tampak bahwa kekuasaan politik mengambil peran penting dalam berkembangnya suatu ideologi atau paham di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukuman eksekusi mati atas Syekh Abdul Hamid Abulung dilaksanakan oleh Algojo Kerajaan Islam Banjar pada tahun 12 Dzulhijjah 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Tubuh waliullah yang kala itu masih berusia sekitar 50-an tahun ini konon dimasukkan ke dalam kerangkeng. Lalu kerangkeng itu ditenggelamkan ke dasar sungai yang dalam hingga ia benar-benar mati. Menurut cerita rakyat setempat, pada masa itulah tampak karomah Syekh Abdul Hamid Abulung. Meski ditenggelamkan ke dasar sungai yang dalam sampai mati, setiap kali waktu sholat tiba, secara ajaib kerangkeng tersebut justru naik ke permukaan dan menampakkan tubuh Syekh Abdul Hamid Abulung yang telah mendirikan sholat. Setelah sholat selesai, kerangkeng tersebut kembali tenggelam ke dasar sungai. Karomah Syekh Abdul Hamid Abulung lainnya juga tampak saat jenazahnya sudah dimakamkan di kampung Abulung, Sungai Badang, Martapura.
Konon, masih berdasarkan cerita rakyat setempat, setiap kali terjadi banjir di wilayah tersebut, makam Syekh Abdul Hamid Abulung selalu selamat. Makamnya tetap kokoh, terhindar dari banjir, sekalipun daerah sekelilingnya sudah terendam oleh air. Peristiwa ini kembali memperlihatkan akan karomah agung yang dimiliki oleh Syekh Abdul Hamid Abulung, sehingga makamnya sangat dikeramatkan oleh masyarakat muslim di Kalimantan Selatan hingga saat ini. Ada satu kisah menarik ketika Sultan Hamidullah II membangun Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abulung. Masjid ini dibangun sebagai wujud penebusan dosa dari Sultan Hamidullah II yang merasa bersalah telah memerintahkan Algojo untuk mengeksekusi mati Syekh Abdul Hamid Abulung. Dalam hal ini, Sultan tampaknya merasa bahwa hukuman mati atas Syekh Abdul Hamid Abulung merupakan sebuah kesalahan yang sejatinya tidak perlu terjadi. Oleh sebab itu, pembangunan masjid tersebut adalah wujud dari penyesalan besar Kesultanan Islam Banjar di Kalimantan Selatan.